Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irma Yuwita, NPM 2013031050 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2020 kelas B. Di sini saya akan membagikan tips tentang keterampilan berkomunikasi agar diterima di lingkungan sosial untuk memenuhi tugas mata kuliah social skill yang diampu oleh Bapak Dr. Yon Rizal MSI dan Ibu Rahmadianti Putri SEMPD. Oke, sebelum kita ke tips tentang keterampilan berkomunikasi agar terima di lingkungan sosial, kita harus tahu dulu nih, apa sih definisi dari komunikasi? Nah, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi. Informasi tersebut dapat berupa pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, teman-teman, komunikasi ini banyak macamnya. Tidak hanya komunikasi lisan saja, tetapi juga ada komunikasi nonverbal, tulisan, bahkan visual. Nah, dengan berkomunikasi kita dapat mengubah sikap, pendapat, perilaku, bahkan sosial masyarakat seseorang sesuai dengan informasi yang ia terima dari pemberi informasi. Oke teman-teman, dari definisi komunikasi tadi kita dapat menyimpulkan nih bahwa memiliki keterampilan berkomunikasi sangatlah penting, apalagi kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa hidup sendirian. Dengan memiliki keterampilan berkomunikasi, kita dapat menyampaikan ide, pesan atau gagasan kita kepada orang lain. Oke, yang selanjutnya tips 5M keterampilan berkomunikasi agar diterima di suatu lingkup sosial. Ada apa aja nih? Yuk kita bahas. Oke, M yang pertama adalah memiliki rasa percaya diri saat berbicara. Dengan memiliki rasa percaya diri saat berbicara, kita dapat mempengaruhi lawan bicara kita tentang informasi yang kita sampaikan. Tentu ini sesuai dengan tujuan komunikasi yang telah kita bahas tadi, bahwa tujuan komunikasi dapat mengubah sikap, perilaku, bahkan sosial masyarakat dengan informasi yang kita berikan. Oke, M yang kedua adalah menggunakan tata bahasa yang tepat. Tata bahasa yang tepat akan mempermudah lawan bicara kita untuk mengerti atau menyimpulkan informasi yang kita sampaikan. Jadi teman-teman, kalau sedang berkomunikasi harus menggunakan kalimat yang efektif dan tata bahasa yang baik ya, agar informasi kita atau pesan kita dapat dimengerti oleh lawan bicara kita. Nah, M yang ketiga adalah menyesuaikan volume suara, kecepatan saat berbicara sesuai dengan situasi percakapan. Nah, saat kita berbicara di dalam ruangan tertutup, kita harus menyesuaikan volume suara kita, tidak terlalu pelan ataupun tidak terlalu keras. Sedangkan ketika kita berbicara di ruangan terbuka, kita harus menaikkan volume suara kita agar informasi yang kita sampaikan bisa didengar oleh lawan bicara kita. Nah, kecepatan saat berbicara juga akan mempengaruhi komunikasi kita, karena saat kita terlalu cepat menyampaikan informasi atau berkomunikasi, maka lawan bicara kita akan kesusahan atau sulit untuk menyimpulkan makna dari pesan kita. Sedangkan jika kita terlalu lambat untuk menyampaikan informasi, mungkin lawan bicara kita akan bosan dengan informasi tersebut. Nah, M yang keempat adalah memotong pembicaraan orang lain merupakan tindakan yang salah. Jadi, teman-teman jangan pernah memotong pembicaraan orang lain atau mencela pembicaraan orang lain, karena akan mempengaruhi situasi percakapan tersebut. Mungkin saja lawan bicara kita atau lawan komunikasi kita akan kesal atau marah dengan kita karena informasi yang ia berikan belum seluruhnya ia utarakan.
Nah, M yang terakhir atau yang kelima adalah mendengarkan lawan bicara. Pembicara yang baik adalah pendengar yang baik. Jadi saat berkomunikasi kita harus saling menghargai lawan bicara kita. Kita tidak boleh egois. Nah, mungkin itulah 5 tips mengembangkan keterampilan berkomunikasi agar dapat diterima di suatu lingkup sosial. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe dan stay healthy teman-teman semua. Sampai berjumpa kembali. Bye-bye.